Ini di luar bayangan saya, tiba-tiba Pak Agus curhat langsung. Kemarin gua dimarahin. Kenapa Pak? Gitu. Cerita seputar itu sudah terjadi sebelumnya. Melapis pembuktiannya cukup banyak gitu loh. Nggak hanya datang dari testimoni kesaksian seorang Pak Agus Mata. Kalau lo mau tanya pimpinan yang lain itu satu suara pasti. Dalam beberapa pertemuan. Malah marah. Hentikan. Wah, Oke. gitu. Nah, dalam pembicaraan itu terungkaplah ada keinginan agar si calon ini jangan sampai nyentuh kasus ini nih. Karena menyangkut masalah keluarga petinggi partai gitu. Terkait pengusaha juga ada tidak? Ada juga. Pokoknya ini ada pengusaha juga nih, konglomerasi di bidang perbankan lah gitu. Hari ini belum ada Husein ya. Belum ada Husein. Sedang mencari bahan yang dahsyat mengenai salah satu partai. Partai muda. Iya. Main apa kita hari ini, Kak? Tunggu dulu Pram, ini kita ada pemain baru nih. Pemain baru ini. Gak main-main ini. Iya. Mukanya mirip almarhum Gombloh ya. Gondrong, brengosan gitu. Jadi pemirsa, ini kita mendatangkan Ricky Ferdianto. Satu tim juga sama kita ya di Des Nasional. Jadi kalau nasional itu ada politik dan hukum. Ricky ini ada di Des Hukum ya, Des Hukum, betul. Sudah berapa lama, Rick? Hampir 7 tahun ya kalau nggak salah ya di Des Hukum ya. Mantang lotok ya, kelihatan dari wajahnya gitu ya. Tampang kriminalitas. Tampangnya kayak KUHP. Tentu saja kita mendatangkan Ricky Pram bukan karena tanpa alasan gitu kan, karena episode ini kita akan membahas sesuatu yang seru, nggak kalah serunya dengan isu politik lah, Pram. Ya. Soal apa nih? Soal pemberantasan korupsi yang pada masa Jokowi mengalami disebut-sebut ya, mengalami kemerosotan yang begitu luar biasa. Ya. Tapi menarik soal pemberantasan korupsi memang penting untuk kita bahas, Rick. Ya, Pram ya, karena satu kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Harkodia kan, Hari Anti Korupsi Sedunia, dan menjelang itu ada polemik. Ya kan, karena mantan ketua KPK Agus Raharjo membuka intervensi Presiden Jokowi terhadap lembaga anti rasuah. Betul, gitu dan kan? di situ Jokowi juga sempat mempertanyakan kenapa baru dibuka sekarang? Apa maksudnya gitu loh. Tapi sebenarnya ini kan cerita lama ya. Udah terjadi lama gitu, dan Ricky ini punya informasi ya. Bocorin, Ki. Bener nggak sih tesis bahwa intervensi atau cawe-cawe Jokowi dalam pemberantasan korupsi terutama ke KPK sudah terjadi sejak lama? Oke. Ya karena story-nya ini udah di-spill oleh Pak Agus ya. Jadi mungkin gue juga nggak punya beban juga buat menceritakan ini. Kewajiban gue untuk merahasiakan cerita ini dari narasumber hilang dengan sendirinya. Jadi sebelumnya dia sudah pernah ngomong ya? Pernah. Kurang lebih itu sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu. Sekitar 5 tahun yang lalu. 2017, 2018 ya. Sekitar itulah. Jadi waktu itu gue sama beberapa teman-teman media ya. Waktu itu kita lagi kolaborasi, garap sebuah pemberitaan. Boleh gue sebut nggak kontennya nih? Boleh dong. Boleh. Jadi Tempo dan beberapa media lain yang tergabung dalam konsorsium Indonesia League waktu itu kan waktu itu kita lagi nurunin artikel soal buku merah. Buku merah. Karena ini story yang berangkat dari skandal yang ada di Kuningan, ya mau nggak mau dong kita harus mengkonfirmasi temuan kita kepada pimpinan KPK. Pak Agus waktu itu kita ajukan beberapa pertanyaan, kita konfirmasi soal temuan kita, soal rekaman video dan segala macam, membenarkan itulah. Dan setelah sesi acara itu selesai, biasa lah kita ngobrol. Setelah sesi wawancara soal Indonesia buku merah itu ya. Gitu. Ada banyak waktu itu, ada wartawan itu, seingat saya kalau nggak salah ada sekitar 4 apa 5 orang. Bukan ada yang bawa kamera juga teman-teman. Dalam obrolan itu kemudian kita sempat coba menyodorkan pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih gestur dan komitmennya Pak Jokowi selama ini dengan KPK dalam isu pemberantasan korupsi. Ini di luar bayangan saya, tiba-tiba Pak Agus curhat langsung. Kemarin gua dimarahin. Kenapa Pak? Gitu. Iya, gua nggak boleh ini kasusnya setnov gitu.
Kenapa itu gitu? Ya dia nggak bercerita, beliau nggak bercerita cukup detail soal alasannya kenapa. Tapi kalau gue nggak salah ingat cerita itu muncul ketika Pak Agus sedang mendampingi Pak Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma waktu itu sedang akan berangkat ke kunjungan dinas, entah itu keluar kota atau kemana gitu. Nah sesaat sebelum presiden itu naik pesawat itu sempat ada obrolan ujar itu. Kalau gue nggak salah ingat ucapan itu disampaikan oleh presiden kepada Pak Agus di momen itu. Tapi belakangan temuan kita setelah kita coba belusukan lagi nih, ternyata pertemuan antara Jokowi dengan Pak Agus yang membahas konten itu ternyata nggak cuma sekali dua kali, beberapa kali. Berapa kali ya? Menarik. Ya ada pimpinan KPK juga yang sempat kita temui ya, pimpinan di periode itu yang mengatakan setidaknya ada 3 pertemuan. 3 atau 4 kali pertemuan gitu. Ada yang bersama-sama gitu kan. Ada pula yang dilakukan oleh sendirian oleh Pak Agus gitu. Jadi memang ada semacam komunikasi secara apa yang kalau dibilang informal lah ya, karena memang kalau komunikasi formal tentu saja ada undangan secara resmi pimpinan KPK diundang ke istana ngobrol soal isu pemberantasan korupsi dan segala macam. Ini karena isu sensitif tentu saja pendekatannya berbeda. Pimpinan itu kemudian bercerita sama kita gitu kan. Memang di beberapa pertemuan itu, sekalipun Pak Agus itu bertemu secara pribadi gitu ya, sendiri ya, seorang diri dengan Jokowi, dia melaporkan hasil pembicaraan itu kepada pimpinan yang lain. Jadi artinya ini bukan pepesan kosong kalau kemudian ada semacam pembelaan, bantahan, bahkan ada laporan polisi kan belakangan Pak Agus kemudian disorot. Cerita seputar itu sudah terjadi sebelumnya. Melapis pembuktiannya cukup banyak gitu ya. Nggak hanya datang dari testimoni kesaksian seorang Pak Agus mata. Kalau lo mau tanya pimpinan yang lain itu satu suara pasti. Karena Pak Agus sudah melaporkan pertemuan itu kepada pimpinan yang lain. Teman koleganya ya. Dan itu pertemuan terjadi beberapa kali dan di situ presiden tetap meminta kasus Setia Novanto dihentikan. Iya. Dalam beberapa pertemuan. Malah marah, hentikan. Wah. Tapi enggak menegaskan. Artinya bukan hanya dalam satu kali pertemuan Jokowi ngomong seperti itu supaya kasus IKTP atau yang melibatkan Setia Novanto itu kemudian dihentikan. Iya betul. Sudah berkali-kali ya. Berkali-kali. Jadi gua nggak tahu karena kan gini ya, kalau kita melihat proses pembahasannya di Kuningan sendiri di KPK. Itu kan berulang kali ada formular perkara segala macam yang kemudian memperlihatkan gestur pimpinan KPK terhadap penanganan perkara. Seringkali itu berakhir dengan voting gitu ya. Posisinya 3-2 dalam situasi itulah kemudian ada kemungkinan resiko ketika kasus ini tetap digas sama Kuningan, kemungkinan Pak Setnov akan jadi tersangka. Dibungkus nanti dia tuh orang. Tapi memang ada konteks politik, Pram. Terkait dengan kenapa kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto pada waktu itu yang notabene dia adalah ketua umum Golkar. Dalam periode 2016-2017 konsolidasi pemerintahan atau konsolidasi politik itu kan sedang dinamis kan. Jokowi sedang mencoba mencari kekuatan politik penyeimbang gitu dengan partai PDIP gitu kan, dan Golkar menjadi salah satu opsi yang paling masuk akal gitu kan sebagai partai politik yang cukup besar lah. Kedua di DPR gitu kan. Ya itu kan setahun sebelum 2019 kan. Sebelumnya lagi. Sebelumnya itu kan. Jadi konteks politik itulah yang membuat jika ada satu partai politik yang kemudian mengalami turbulensi karena masalah hukum, maka konsolidasi politik terutama partai-partai yang cukup berpengaruh di DPR itu akan berantakan. Jadi mungkin konteks politiknya ada di situ, Pram. Iya, persis. Ada ketakutan nggak kemungkinan di 2019 kalau ini kemudian bergulir
nggak dapet tiket di 2019 ketika itu katakanlah.